Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Umuh Muhtar bersyukur kompetisi Liga 1 2021 dipastikan akan mulai bergulir pada tanggal 20 Agustus. Menurut Umuh, kabar baik ini sudah sangat dinantikan oleh pemain, pelatih, dan semua penikmat sepak bola Indonesia. Kita bersyukur alhamdulillah, ya, karena ini sangat ditunggu oleh masyarakat sebagai hiburan, ujar Umuh saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon, Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Umuh menambahkan, dengan bergulirnya Liga 1, maka masyarakat bisa memiliki hiburan yang murah. Selain itu, di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, masyarakat harus bersatu, satu di antaranya lewat sepak bola. Bergulirnya Liga 1, dikatakan Umuh, juga akan membuat masyarakat bisa di rumah saja untuk menyaksikan tim kesayangannya bertanding. Untuk masalah internal Persib, manajemen akan bergerak cepat mengumpulkan para pemain agar bisa segera melakukan persiapan. Harus segera, mungkin 2-3 hari ini dipanggil, ucapnya. Soal kondisi para pemain, Umuh belum bisa mengungkapkannya karena selama ini hanya melakukan latihan di rumah. Namun yang pasti, Mark Klok dan kawan-kawan sudah merasa frustrasi karena sempat terombang-ambing di dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan. Mereka pun latihan sendiri. Kalau latihan sendiri, pemain masing-masing punya keinginan, ada yang serius, ada yang enggak. Kan bisa saja karena jenuh dan kesel, ucapnya. Satu permasalahan yang kini tengah dihadapi oleh Persib adalah soal lapangan latihan. Kota Bandung yang menerapkan PPKM level 4 hingga tanggal 9 Agustus masih menutup seluruh fasilitas olahraga termasuk Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Umuh mengungkapkan, pihaknya akan membuka pembicaraan dengan pihak terkait agar Persib bisa berlatih di GBLA. Kalau latihan pasti di GBLA. Mudah-mudahan semua mengizinkan. Kalau tidak diizinkan gimana mau latihan? Yang lain pada latihan kita enggak. Insya Allah kita akan pendekatan, ucapnya. Ketua Umum Viking Persib Club, Heru Joko, menyambut baik kabar soal Liga 1 Indonesia yang segera digulirkan lagi. Melalui laman resminya, PSSI mengumumkan kompetisi dimulai lagi pada tanggal 20 Agustus mendatang. Keputusan tersebut menyusul hasil konsultasi PSSI dengan Menpora Zainuddin Amali dan Mabes Polri. Pencinta, termasuk Bobotoh pun menanti kompetisi yang mati suri lebih dari setahun itu. Bobotoh tidak sabar menyaksikan aksi-aksi tim Persib Bandung di lapangan hijau. Alhamdulillah, yang ditunggu oleh semua orang kini segera terlaksana, ucap Heru Joko ketika diwawancarai via daring oleh wartawan tribunjabar.id pada Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Ia berharap baik PSSI, PT LIB, klub, dan supporter bijak untuk memanfaatkan kesempatan ini. Menurut Heru Joko, Liga 1 harus terus dikawal bersama-sama agar berlangsung tanpa menimbulkan efek negatif bagi citra sepak bola Indonesia, termasuk menghindari klaster sepak bola selama pandemi COVID-19. Kita harus menjaga bersama-sama, jangan sampai izin ini menimbulkan efek yang buruk bagi persepak bolaan Indonesia, terlebih para supporter yang harus ikut menjaga juga kompetisi ini tetap bergulir dengan baik, ujarnya. Pengurus Viking, ucap Heru Joko, akan melakukan berbagai cara seperti propaganda kesehatan dan imbauan kepada Bobotoh untuk tetap menjaga kesehatan dan menjauhi keramaian. Satu di antaranya, Viking meminta Bobotoh untuk tidak menggelar nonton bareng, nobar. Liga 1, hal serupa pun disuarakan oleh Lucky Bobotoh dari Cibiru. Ia berharap semua Bobotoh tidak berbuat hal bakal merugikan Persib di Liga 1. Menurut saya mah harus sabar saja jika liga ditunda. Enggak usahlah turun ke jalan menuntut ini itu. Malah itu kan menjadi klaster baru dan bisa saja membuat liga menjadi lebih lama diundurnya, katanya, Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021.
Pengamat sepak bola Kusnaini atau yang kerap disapa Bungkus mengaku gembira dengan rencana digulirkannya Liga 1 2021 tanggal 20 Agustus tahun 2021. Namun, Bungkus mengingatkan PSSI untuk tidak terburu-buru. Sebaiknya PSSI dan PT LIB memastikan dulu izin keramaian sudah di tangan. Baru setelah itu menetapkan bahwa kompetisi akan digulirkan sebulan kemudian, ucap Bungkus kepada Tribun Jabar saat dihubungi melalui telepon, Selasa, tanggal 3 Agustus tahun 2021. Menurut Bungkus, hal itu harus dilakukan karena Liga 1 vakum cukup lama. Vakumnya Liga dalam waktu yang lama, ujar Bungkus, membuat semua tim harus beradaptasi kembali dengan format kompetisi yang baru. Klub harus punya waktu untuk mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun 1 bulan, sebetulnya juga kurang ideal karena kevakuman yang terjadi sudah terlalu lama. Tapi, setidaknya, dengan memberi waktu sebulan, pelatih bisa menyiapkan program periodisasi yang tepat. Sehingga ketika kompetisi digulirkan, kondisi pemain memenuhi syarat untuk bertanding, ujarnya. Bungkus mengaku khawatir waktu menuju liga yang mepet akan membuat para pemain tak bisa bermain dengan maksimal. Bahkan lebih dari itu, para pemain juga menjadi rawan terkena cedera. Jangan sampai pemain dipaksakan berkompetisi tanpa persiapan yang memadai, ujarnya. Meski waktu persiapan sangat mepet, hanya terpaut kurang dari 3 minggu dari kick-off, Ketua Umum Viking Persib Club, Heru Joko, berharap kompetisi bisa berjalan dengan lancar. PSSI dan PT Liga Indonesia baru memastikan Liga 1 2021 bisa bergulir mulai tanggal 20 Agustus mendatang. Federasi dan operator Liga 1 sudah mendapat lampu hijau dari kepolisian. Kabar gembira itu pun disambut baik oleh Persib Bandung dan Bobotoh. Sambutan hangat itu disampaikan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB Umuh Muhtar dan Ketua Umum Viking Persib Club, Heru Joko. Kepastian kompetisi ini menjadi kesempatan emas bagi pelatih Robert Alberts untuk memainkan formasi maut yang telah ia rancang selama lebih dari setahun terakhir. Pelatih berpaspor Belanda itu punya skuad mewah hingga bisa membentuk formasi maut Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2021. Kelemahan lini tengah Persib Bandung yang tampak selama Piala Menpora sudah ditutupi oleh kehadiran Mark Klok dan Mohamed Rashid. Duet baru di sektor tengah ini diharapkan menjadi kunci permainan Persib. Di lini depan, Maung Bandung masih Wander Luiz dan Geoffrey Castillion yang menjadi duet maut di Liga 1 2020. Robert juga sudah membangun iklim kompetisi sehat antar pemain Persib Bandung. Para pemain muda berani bersaing sekaligus jadi alarm bagi pemain lain agar tak merasa aman di skuad utama. Kehadiran Mark Klok dan Mohamed Rashid merupakan akhir pencarian pengganti Kim Kurniawan dan Omid Nazari. Maung Bandung sebenarnya sempat merekrut Farshad Nur saat Piala Menpora, tapi ternyata tak menjadi solusi. Sebagai penggantinya, Persib Bandung mengincar dan mendatangkan Mohamed Rashid yang ketika itu masih membela negaranya, Palestina, di kualifikasi Piala Dunia 2022. Setelah lebih dari 2 tahun membangun tim Persib Bandung, Robert Alberts kini memiliki skuad yang mewah. Persib bisa memasang formasi maut di sebuah laga. Disebut maut atau menakutkan karena Persib Bandung bisa memasang pemain-pemain bertipe menyerang tapi juga tangguh di belakang dalam setiap pertandingan. Saat ini Persib memang punya pemain menyerang yang mumpuni, ada Wander Luiz dan Geoffrey Castillion. Lalu Esteban Vizcara dan Ezra Walian serta Febri Haryadi serta Freds Butuan. Pelatih Robert Alberts bisa mengombinasikan para pemain itu saat berlaga. Mereka bermain dengan formasi 4-2-1-3 atau 4-3-3. Berikut ini prediksi formasi menakutkan Persib Bandung di musim ini. Kiper, Deden Natsir. Persib punya banyak kiper berkualitas. Ada Imade Wirawan, Teja Paku Alam, dan kiper yang baru saja komebak Deden Natsir. Deden sempat absen lama karena cedera, namun telah pulih dan mulai mendapatkan kepercayaan untuk tampil.
Ketika di awal musim ini Teja tengah cedera, Deden Natsir punya kesempatan kembali untuk mengawal gawang Maung Bandung. Belakang, Supardi, Kuiper, Iqbal, Ardi Idrus. 4 bek for Persib sepertinya tidak akan berubah dibandingkan Liga I 2020 yang hanya berjalan 3 laga. 4 pemain itu selalu dipasang menjadi starter. Kemungkinan perubahan tetap ada karena Maung Bandung masih punya banyak pilihan, mulai dari talenta muda hingga pemain berpengalaman. Mereka diantaranya Bayu Fikri, Henhen Herdiana, Zalnando, dan Ahmad Jufrianto. Tengah, Rashid Klok. Duet Mark Klok dan Mohamed Rashid diprediksi langsung menjadi andalan Persib Bandung di lini tengah. Keduanya bisa menjaga keseimbangan permainan agar tajam saat menyerang dan kokoh ketika bertahan. Deddy Kusnandar, Gian Zola, Abdul Aziz, dan sejumlah pemain lain juga bisa menempati posisi mereka. Gelandang serang, Beckham Putra. Pemain muda ini layak diberi panggung dalam sebuah laga. Ia punya kemampuan menguasai bola yang bagus. Ditunjang pemain berpengalaman seperti Mark Klok dan Mohamed Rashid, kemampuan Beckham Putra bakal lebih terasah dan menonjol. Ia bisa memberikan umpan-umpan magis kepada 3 penyerang Persib Bandung. Depan, Ezra, Castillion, Wander. Ketiga pemain ini berdarah asing. Geoffrey Castillion dan Wander Luiz ditunjang tubuh yang menjulang. Ezra pemain yang punya kecepatan juga dan pintar menempatkan posisi. Jika mereka diturunkan sejak awal, Persib Bandung dipastikan bakal bermain menyerang tapi juga memberikan keseimbangan bagi pertahanan Maung Bandung. Ini membuat Persib Bandung tajam saat menyerang dan tangguh ketika bertahan. Apakah Persib akan turun dengan formasi ini? Kita akan mengetahuinya saat Liga 1 bergulir. Karena di lini depan juga ada Febri Haryadi, Freds Butuan, dan Erwin Ramdhani. Khusus soal Febri Haryadi, ia sudah lama menjadi bagian dari tim reguler Maung Bandung.